Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai studi kasus dan studi empirik, kajian artikel ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Saifi Afandi dengan NIM 1908 10 10 11 02 dan saya sendiri Muhammad Hafaz Asyari NIM 1908 10 10 10 59. Yang pertama adalah pengertian studi kasus dan studi empirik. Di sini menurut Gehring, studi kasus dapat didefinisikan sebagai studi mendalam mengenai satu kesatuan atau sebuah fenomena tertentu, di mana tujuan peneliti menggunakan studi kasus adalah untuk menjelaskan secara lebih rinci ciri-ciri dari fenomena serupa. Untuk mendefinisikan studi kasus sebagai studi intensif mengenai unit tunggal dalam tujuannya, yaitu untuk memahami kelas yang lebih luas atau besar, atau unit fenomena serupa. Yang termasuk unit di sini adalah negara, khususnya pada tahun-tahun tertentu, serta suatu pengamatan yang dikumpulkan untuk mendukung suatu kasus pada pengaplikasian variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian. Studi kasus merupakan suatu studi yang dapat membantu para peneliti untuk mengkolaborasikan suatu teori ke dalam fenomena tertentu yang terjadi. Pada umumnya, layak atau tidaknya penggunaan teori dapat dilihat dari relevansinya terhadap studi kasus. Posisi dari studi kasus ini mendefinisikan bahwa teori yang digunakan oleh peneliti mampu menginterpretasikan interaksi antara variabel-variabel pada fenomena tertentu. Penggunaan studi kasus ini tidaklah selalu identik pada sebuah penelitian, artikel, dan lain sebagainya, menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk membantu memberikan pemahaman yang paten bagi pembaca. Seorang peneliti biasanya tidak hanya menyajikan satu studi kasus, melainkan dapat lebih dari itu. Sedangkan pengertian dari studi empiris merupakan suatu studi yang hanya melihat suatu fenomena yang benar-benar terjadi. Bahkan studi ini juga dapat menggunakan kelima panca indera manusia. Studi empiris di sini merupakan suatu studi yang dilakukan berdasar pada data-data eksperimental dari hasil pengamatan, pengalaman, dan lain sebagainya yang dalam penelitiannya tidak secara teoritis dan spekulasi, namun cenderung untuk ilmu pengetahuan serta penelitian. Studi empiris juga dapat diartikan sebagai suatu studi yang didasarkan pada peristiwa maupun kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat melalui suatu pengamatan maupun penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya adalah perbedaan studi kasus dan studi empirik. Perbedaan studi kasus yang pertama dapat dilihat dari pengertiannya, yaitu bahwa dalam hal ini studi kasus menekankan pada analisa terhadap suatu fenomena yang telah terjadi. Sedangkan studi empirik di sini hanya melihat suatu fenomena yang benar-benar terjadi dan bahkan dapat menggunakan indera manusia untuk mengamatinya. Selain itu, perbedaan dari studi kasus dan studi empirik juga dapat dilihat dari jumlah sampel yang diamati. Studi kasus hanya menggunakan satu sampel saja sebagai suatu subjek penelitian. Contohnya adalah suatu negara, lembaga, ataupun suatu perusahaan. Sedangkan studi empirik menggunakan lebih banyak sampel atau lebih dari satu dan cenderung dalam jangka panjang. Tujuan dari studi kasus hanya untuk menjawab serta memecahkan permasalahan atau fenomena yang telah terjadi yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Contohnya adalah penelitian mengenai cara suatu perusahaan untuk bisa tetap berproduksi di tengah pandemi COVID agar tidak kehilangan pendapatannya. Sedangkan tujuan dari studi empirik adalah untuk mencari generalisasi atas suatu pertanyaan yang memiliki hubungan dengan subjek yang diamati. Contohnya adalah, apakah pandemi dapat mempengaruhi kegiatan produksi perusahaan? Di sini, jika hanya diambil satu subjek saja, maka hasil yang didapatkan kemungkinan besar tidak dapat dibenarkan untuk subjek yang lain. Misalnya, jika diambil subjek tenaga kerja dalam penelitian ini, maka kemungkinan besar pandemi tidak akan mempengaruhi kegiatan produksi karena masih banyak tenaga kerja yang mampu melakukan kegiatan produksi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan, jika diambil subjek bahan baku misalnya, maka kemungkinan besar pandemi dapat mempengaruhi kegiatan produksi perusahaan, khususnya perusahaan yang letaknya jauh dari bahan baku. Karena pada saat pandemi seperti sekarang ini, banyak dilakukan PSBB di berbagai kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan
sulitnya mendapatkan bahan baku yang harus diekspor dari daerah lain karena aturan PSBB tersebut. Jadi perusahaan akan kesulitan untuk melakukan kegiatan produksi. Berikut adalah contoh studi kasus yang berjudul tentang pengaruh inflasi terhadap kestabilan dan eksistensi usaha ekonomi mikro, yaitu studi kasus usaha keripik pisang tunas di kota Mitro. Inflasi selalu terjadi di setiap negara, baik di negara berkembang maupun negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan tingkat harga umum barang dan jasa dan turunnya daya beli uang. Dalam kondisi inflasi, tingkat harga cenderung meningkat secara umum dan terus-menerus. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat, yaitu pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, setiap pengusaha harus mempunyai strategi agar bisa mengatasi masalah inflasi tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh inflasi terhadap kestabilan dan eksistensi usaha ekonomi mikro pada usaha keripik pisang tunas kota Mitro. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemilik, karyawan, dan konsumen usaha keripik pisang tunas kota Mitro. Dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan adanya kestabilan usaha tersebut. Semua data tersebut dianalisis secara induktif. Dari hasil penelitian, ternyata dengan adanya masalah inflasi tersebut, usaha keripik pisang tunas mengalami penurunan omset pada waktu tertentu. Untuk itu, ketika adanya kenaikan harga barang-barang pokok, maka biaya produksi keripik pisang pun akan terus meningkat. Hal ini menyebabkan usaha keripik pisang tunas pun tetap memiliki harga jual yang sama, sehingga pemilik pun mengaturnya pada berat timbangan keripik. Sehingga dengan adanya inflasi, pemilik harus tetap mempertahankan kestabilan dan eksistensi pada usaha beliau miliki agar usahanya tidak hilang dan tetap eksis di kalangan masyarakat. Berikut adalah contoh studi empiris, yaitu dengan judul pengaruh variabel mikro dan makroekonomi terhadap saham. Berdasarkan hasil studi empiris, ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian yang menjadi riset gap dalam penelitian ini, serta adanya fenomena return saham pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2016. Maka, penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali dengan tujuan memperjelas penemuan sebelumnya dengan meneliti pengaruh faktor mikro dan makro ekonomi terhadap return saham perusahaan food and beverage di BEI periode 2012 sampai 2016. Rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dengan dana lancar yang tersedia. Alat ukur dalam penelitian ini adalah CR. CR digunakan karena menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban lancar. Semakin tinggi CR, maka perusahaan dianggap mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, sehingga akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan. Akibatnya akan meningkatkan harga saham. Sebaliknya, CR yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas. CR sangat penting karena kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan. Return saham yang tinggi akan diperoleh jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Aga, Setiawan, dan Purnamasari diketahui bahwa CR memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Dari hasil studi empiris tersebut,
Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah hipotesis pertama, yaitu CR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Current ratio atau CR merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan seluruh aktivitas lancar perusahaan dalam menjamin seluruh utang lancarnya. Hipotesis 2, yaitu DER, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Debt to equity ratio atau DER merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Hipotesis 3, ROE, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. ROE adalah rasio yang dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan modal yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham. Hipotesis 4, yaitu TATO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Total Asset Turnover atau TATO merupakan salah satu bentuk dari rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Hipotesis 5, EPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Hipotesis 6, yaitu suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hipotesis 7, inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Yang hipotesis 8, nilai kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.